Ini yang kedua kali saya ada di Kalteng, dan saya bersyukur saya ada di gereja ini. Puji Tuhan. Saya percaya umat Tuhan yang datang hari ini, Anda tidak kebetulan Anda datang, yang Tuhan mau berbicara sama Anda. Ya, oke. Itu perkenalan saya. Saya langsung mengajak jemaat Tuhan untuk melihat firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajarkan tentang cara mendapatkan jawaban doa. Mari buka firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22. Yang sudah temukan? Katakan amin. Saya akan bacakan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini firman saya sangat suka. Ya, ini firman saya kasih tahu Bapak dan Ibu, saya sangat suka. Ya. Kalau di Inggrisnya dibilang gini, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Semakin Anda membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus membawa Anda kepada sebuah pengertian bahwa tidak susah kamu mendapatkan jawaban doa. Semakin kamu membaca firman Tuhan ini, kamu merenung apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya percaya kalau kita anak Tuhan ini nurut sama Tuhan, yang kamu minta pasti dapat. Persoalannya banyak kita tidak suka nurut sama Tuhan. Ada yang nurutnya setengah, tidak full nurutnya. Nah, dua hal yang saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat yang mendasari kehidupan doa kita. Pertama, kehidupan doa yang didasarkan pada ketaatan. Itu karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi pertama saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar. Pertama, kehidupan doa yang didasarkan pada ketaatan, yaitu ayatnya tadi, karena kita menuruti segala perintahnya. Pak, Bu, di zaman sekarang ini, saya namanya penginjil kan, saya keliling kemana-mana. Saya punya pelayanan untuk penginjilan dua daerah yang saya fokus, yaitu Kalbar sama Sumba, NTT. Saya ada di gereja di berbagai merek. Saya melihat jemaat Tuhan dari berbagai suku. Dan saya menemukan bahwa gak gampang ya orang itu taat. Gak gampang orang taat sama Tuhan. Saya tidak bilang saya lebih spesial daripada Anda jemaat. Tidak. Semua kita belajar. Belajar apa Pak Bu? Belajar taat. Kalau bicara masalah ketaatan, kita ini bukan bicara masalah jangan merokok lagi, jangan minum lagi, jangan berjudi lagi, jangan berzina lagi. Itu masa lalu saya sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi levelnya tak bicara itu lagi. Yang saya mau bilang, ketaatan yang Tuhan ajarkan pada saya itu berbicara masalah keuangan. Contoh ya, hal kecil. Suatu hari sedang beres-beres komputer, tiba-tiba di muka saya itu terbesit imajinasi wajah seorang pendeta di Kalteng. Lalu saya pikir, ini orang kenapa gitu, muncul di imajinasi saya gitu loh. Dan saya nggak pernah berpikir tentang dia. Ya, saya nggak ada urusan dengan orang gitu. Lalu saya biasa kalau Tuhan kasih muncul di muka orang,
Saya langsung telepon dia. Saya bilang, "Ses, kamu ada apa, Ses?" "Oh enggak, baik." Saya tembak langsung. "Ses, makanan masih ada, Ses, di rumah." "Oh Pak, gini. Saya langsung gak usah baik ngomong. Saya sambungkan apa yang saya dapat dari Tuhan, dan saya sambungkan dengan nyatanya dia. Lalu selanjutnya, kan urusan taat atau tidak untuk menabur, itu kan terpulang pada kita. Banyak orang melihat Tuhan, engkau suruh saya mempersembahkan uang itu buat hamba Tuhan itu. Sedangkan satu sisi saya juga butuh Tuhan. Itu tidak taat. Dia masih negosiasi sama Tuhan. Kalau di bisnis masih bernego-nego dengan Tuhan. Kalau saya belajar bertahun-tahun, saya nggak mau negosiasi. Saya tarik aja uang keluar dari dompet saya dan saya kirim. Nggak pakai lama, nggak mau pakai tunda. Pokoknya saya lakukan dengan taat. Karena saya percaya kalau Tuhan kasih nampak tuh orang pun punya muka ke saya, pasti Tuhan ada maunya. Pasti Tuhan punya kepentingan. Tapi seringkali tidak ada orang yang bersedia menjadi messenger of God. Apa itu messenger of God? Penyampai pesan Tuhan. Saya pernah satu kali, saya teringat dengan teman saya almarhum yang kena gula, sudah meninggal. Saya teringat sama istri dia. Dia itu dari keadaan kalau bilang mapan benar tidak lah ya, cuma oke lah. Berobat sampai habis duitnya. Cuci darah terus setiap minggu, habis duitnya. Suatu hari saya bilang sama istri saya, lagi saya di kebun di atas, saya punya kebun hidroponik, saya hobi tanam. Saya bilang sama istri saya, kamu ke ATM, transfer buat dia. Sekian ratus transfer buat dia. Istri saya bilang, nanti ya, saya lagi sibuk. Saya orangnya tegas. Kamu mau lakukan atau tidak sekarang? Untuk hari itu saya memang agak tegas. Lalu dia dengan agak terpaksa dia pergi jalan kaki pergi ke ATM. Tahu nggak Pak Bu? Setelah peristiwa itu sudah berlalu, Ibu Gembala ini ngomong. Jadi di jam itu, setelah saya transfer, saya kirim bukti saya transfer uang ke dia. Buktinya, saya sudah transfer dan dia bilang, puji Tuhan Pak. Dia tidak cerita banyak. Dia cuma bilang, puji Tuhan saya ditolong Tuhan. Rupa-rupanya, menit-menit, itu orang sudah nggak punya uang. Dan dia dengan iman, dan saya pikir ini orang luar biasa, nekat gitu. Dia berjalan ke arah kasir, mau tebus uang. Dan dia tahu dia mau punya uang. Tahu nggak Pak Bu, Tuhan itu hidup. Kalau dia nggak hidup, dia nggak kasih saya visi masuk ke imajinasi saya. Dan saya nampak muka dia, dengan suara dia, dan sebagainya. Kalau Anda bilang Tuhan Anda mati, berarti dia nggak akan bisa berkomunikasi dengan saya. Orang itu ada di Kalbar, saya ada di Jakarta. Jadi begitu saya mendapat pesan itu, saya bergerak cepat. Tidak seperti Lot, lambat-lambat, udah mau ini, udah dikasih api, udah turun, kok masih lambat-lambat, saya lihat ke belakang, mau apa, dan sebagainya. Saya dapat itu, saya taat, saya bilang sama istri saya, cepat kamu pergi. Setelah suaminya meninggal, Ibu Gembala itu berdiri di mimbar. Di hari keberapa peringatan suaminya meninggal, Ibu Gembala itu cerita, istri saya terdiam. Ini bukan masalah siapa yang hebat. Ini masalah siapa yang peka. Yang kedua, siapa yang taat. Jarang loh, Pak, orang mau taat. Banyak orang sudah lihat itu muka. Jangan banyak orang sudah dengar itu kamu harus lakukan ini. Tapi maaf, untuk taat berat. Itu masalah uang. Saya belum bercerita lagi masalah yang lain.
Saya pernah digerakkan oleh Tuhan, seorang anak muda. Saya tahu anak muda ini memang gak kurang ajar sama orang tuanya. Jadi sudah kenal, saya layani dia. Suatu hari, muka anak muda itu, saya ingat dia. Saya lagi, seperti saya bilang, saya tidak suka urusan orang. Jadi kalau Tuhan sudah kasih, saya nampak ini muka, langsung saya bilang, kenapa kamu? Kamu ingat ya, jangan kau kurang ajar sama orang tuamu ya. Pendeta kasih tahu kamu ya, pastor kasih tahu kamu yang begitu ya. Setelah saya tutup telepon, mamanya bilang apa? Tadi baru harus saja marah-marah. Lalu saya mau bertanya, emang mamanya ngadu ke saya? Baru saya telepon dia. Tidak kan? Saya dengar dari Tuhan dan saya lakukan langsung. Anak itu juga bingung. Kenapa pendeta bisa connect ya? Kamu punya Tuhan yang hidup. Amin. Kamu punya Tuhan yang hidup. Amin. Makanya di dunia ini masih ada orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Salah satunya saya. Dan saya bersedia. Kalau Tuhan suruh apa, saya lakukan. Sebelum saya ke kantor, saya sebenarnya planning KKR di Sumbar, tapi itu di cancel karena ada 1-2 hal. Urusan pemerintah, bukan urusan pemerintah, karena kami mau bicara KKR di lapangan, batal. Dana sedang dipersiapkan, batal ininya. Lalu saya memilih saya untuk terbang ke kantor. Waktu saya berdoa untuk sambil saya susun schedule kayak Pastor Johan bantu saya susun schedule. Tuhan kasih saya nampak apa? Kamu lihatlah kantor. Tuhan kasih tahu saya, kamu lihatlah kantor. Di kantor ini masih banyak buku iman yang disediakan. Kamu pergilah ke sana. Saya itu kalau udah dapat begitu, saya nggak akan nyangkal, nggak akan bilang, Tuhan gimana ya Tuhan nanti siapa yang kasih dana Tuhan? Nanti terbang ke sini, nanti Tuhan, sudah, stop. Kau taat saja. Ketika kamu taat, kamu melangkah di depan kamu laut merah, kamu sudah sampai di depan. Next step, langkah berikutnya, aku yang akan kasih tahu kamu apa. Kamu pedang pakai kakimu, laut terbelah jadi 2, atau pakai tongkat, itu terserah Tuhan. Next stepnya tunggu. Next stepnya diam dulu. Banyak orang belum next step udah banyak. 3 step yang ke depan apa? Mana bisa? Kalau kamu mau bekerja sama dengan Tuhan Yesus, gak bisa begitu. Kalau kamu orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan, di saat begitu kamu ada di depan laut merah, tentara Firaun datang dari belakang, berarti kamu akan habis, kamu akan mati. Bisa nggak Bapak Ibu imajinasikan waktu Musa berada di kondisi begitu, hatinya pasti berdebar kencang. Ini kereta sudah mau datang di belakang nih, gimana nih? Yang mungkin bangsa Israel bilang, karena kamu sih. Tadi kan saya dengar dari cerita Pak Gembala, digituin teman, dicandain gimana. Ini coba kalau kita digituin sama orang, karena kamu sih, kamu yang bawa saya ke sini. Kamu, ini sekarang kita mati konyol di sini. Doang. Satu sisi kita sedang mencoba beriman. Satu sisi orang bilang kamu, ngomong kamu, bikin kamu down. Kamu butuh 2 kali menguatkan dirimu. Dan yakin Bapak next saya pasti kasih tahu ke saya. Nah mungkin saya mati konyol di sini. Bentar Firaun punya tentara datang ya habis lah saya. Ternyata enggak. Musa lewat. Tentara Firaun lewat. Tutup. Membuktikan dia hidup. Membuktikan dia nggak telat. Membuktikan ketika kamu lewat kaca pintu otomatis itu kena sensor baru terbuka. Amin. Amin jemaat. Amin. Kamu semua yang melototin saya begini, bersahabatlah. Kita sesama Kalimantan, Borneo. Saya juga dari Borneo kan. Pak Bu, firman Tuhan berkata, karena kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak di surga mengajarkan pada kamu, kalau kamu mau jawab doa, kamu turun-turun sama saya. Bapak di surga mengajarkan ini adalah
Sebaliknya anak pembangkang susah. Bapak mau memberi, kasih. Susah Bapak mau memberkati anak pembangkang, anak pemberontak. Susah Bapak mau bekerja lebih, karena Bapak bekerja sesuai firman. Kamu nurut firman, kamu taat pada dia, kamu nurut segala perintah dia. Tuhan Yesus bilang apa? Ya Tuhan. Roh Kudus bilang apa? Ya Tuhan. Pokoknya iya dan kerjakan. Ya kerjakan. Ya kerjakan. Maka gak susah, Bapak. Oh doa, kayak saya doa. Sebentar. Contoh. Suatu hari saya butuh uang. Yang namanya saya kan penginjil. Saya sudah bilang saya nggak punya tanah, sawit atau apa. Saya nggak punya semua. Pokoknya saya cuma punya Tuhan. Itu aja. Suatu hari saya belanja di pasar, istri saya dekat, maksudnya dia ke pasar, saya duduk di mobil. Itu saya sedang bergumul sama Tuhan. Saya bergumul sama Tuhan. Karena rupanya kita punya doa kan tidak bisa berbicara cuma hanya maaf, doa bayar listrik, PLN dan sebagainya. Ada hal-hal yang dimana maaf kata, ini rusak perlu dibeli yang baru, ini sudah nggak layak perlu diganti. Itu masuk ke kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Kadang juga enggak, tapi itu sudah kondisinya begitu. Totalnya 5 juta. Saya datang pada Tuhan, dia bilang, Bapak di surga, ini firman Markus pasal 11 ayat 24. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Dan firman berkata Markus pasal 7 ayat 7, minta maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan pintu dibukakan bagimu. Tuhan, ini firman-Mu Tuhan, aku percaya firman-Mu. Sekarang nyatakan kuasa-Mu. Aku butuh, saya sebut angkanya 5 juta Tuhan. Ini yang aku butuh Tuhan, kasih Bapak. Pulang, saya doa lagi di ruang atas. Istri saya lagi sibuk beresin sayur dan sebagainya. Doa. Pulang, saya di pasar jam 9-an, saya ada di pasar jam 7.30, jam 8. Pulang dari pasar kurang lebih jam 8.30, jam 9. Jam 9.45. Jadi dari 7.30 ke 9.45 itu waktu yang sangat dekat. Tiba-tiba bunyi handphone masuk, ada WA. Saya pikir seperti biasa ya. Jemaat minta doa. Nah, itu sudah langganan kerjaan kita sehari-hari. Pikir kita itu. Lalu kita, setelah saya selesai baca firman, saya berdoa. Saya mendatangi handphone saya, dan ambil handphone saya. Lalu saya buka, bukan. Ada bukti transfer. Begitu saya buka dari si A ini, 5 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Angkanya persis yang saya minta, 5 juta. 7.30, 9.45, belum jawab. Saya ngomong ke teman-teman saya bingung. Kok bisa kalau begitu? Ya bisa. Karena saya memelihara hidup. Taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Yang kedua. Hal kedua gini. Kehidupan doa yang didasarkan menyenangkan, apa yang menyenangkan dia. Pak Bu, saya belajar ya waktu saya bekerja. Saya punya bos di dunia ini. Saya mengabdi sama dia. Saya digaji sama dia per bulan. Pak Bu, karyawan sehebat apapun jenius, tetapi mohon maaf, selalu sama bos yang gondok-gondokan, saya pastikan kamu di tengah sama dia. Bos tak peduli kamu mau jenis apa, lebih hebat dari dia. Usulmu itu sangat bagus buat perusahaan. Tapi ingat satu hal, kamu suka kontok-kontokan sama dia, saya pastikan kamu pasti dia. Sebaliknya, kamu mungkin gak seberapa, karyawan gak gimana, tetapi mohon maaf, kamu angkat kopernya, kamu bukannya pintu mobil pagi-pagi, pagi bos, oh, bos gimana bos?
bos, benar. Kenapa? Bajunya agak tua bos. Wah, dia bilang, ini orang sangat hati sama saya ya. Karena ada orang begitu, termasuk saya orang. Dia punya file berantakan, sini serahkan sama saya bos. Saya rapikan segala. Wih, tenang lagi di hatinya. Lagi ini dikasih, nih lembur kamu. Yang lain si A bilang, ya nggak bisa saya pulang. Dia nggak bisa saya pulang. Kamu bisa, saya kerjakan. Itu lagi hati dia. Ada 2 poin. Suatu hari, bos lagi bilang, siapa yang bisa temani saya presentasi ini ke perusahaan ini sebenarnya? Ini kan saya sibuk ya. Ini nggak bisa bos. Kamu lagi, tujuh. Kamu bisa saya, siap bos. Yang itu lagi 3. Sudah 3 kemudian itu bos. Lihat, mau numpang tanya takut. Besok kira-kira kamu akan jadi apa? Pasti gaji naik, pangkat naik, kepercayaan diberikan lebih, perluasan wilayah diberkati. Ini saya bicara versi rohaninya ya. Kekuasaan daerah diperbesar, daerah kamu punya kapasitas kamu ditambah, kamu diberkati, kamu semakin dipercaya dan sebagainya. Kalau kamu menyenangkan hati Tuhan. Khotbah begini saya sudah tahu Pak. Bagus kalau kamu sudah tahu. Sudah melakukan atau belum? Hal simpel nih. Saya belum buka yang sulit-sulit. Ini hal simpel. Menyenangkan hati Tuhan membuat dia senang dengan kelakuanmu sehari-hari di bumi. Tidak membuat dia, wih kesel banget ini orang. Sudah dikasih tahu dengan firman Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, jangan kamu berkumpul dengan orang fasik. Tetap aja kamu ada di tengah orang fasik. Dengan alasan itu harus jadi garam dunia. Jadi nggak apa-apa sesekali kamu garam dunia. Oh, harus tahu. Sudah dikasih tahu firman, masih tetap berdebat. Gimana mau menyenangkan hati Tuhan? Gimana mau membuat Tuhan senang dengan hidupmu? Pagi-pagi sudah sibuk dengan urusan dunia, pagi-pagi cari handphone. Alkitab tidak pernah dicari, firmannya tidak pernah dicari, Tuhan tidak pernah dicari. Cari Tuhan ketika lagi kepepet, utang banyak, mobil udah mau disita, tukang kredit datang, sakit tak sembuh, Tuhan dicari. Yang kena getahnya, Bapak Pendeta lagi dipanggil. Saya paling tidak suka Bapak Gembala. Yang telepon dari Medan, Bapak, tolong Bapak, ini saya punya hutang gini-gini. Saya dengan santai jawab dia begini. Pak, kau yang berhutang tuh, saya berhutang. Saya juga bereskan hutang. Toh atau kau pinjam juga aku tidak nikmati toh sesen pun. Cuman ketawa. Ngerti maksud saya? Enaknya iya, kau yang nikmati. Susahnya dikirim. Kan pendeta dikasih job nuntasin hutang dia dengan cara berdoa. Oh iya kan, dikasih beban 2M, 3M. Saya dapati 1M aja belum punya. Diberi beban 2M, 3M, suruh kita pikirin 3M gimana sebenarnya. Paham, teman? Kelihatan lucu ya, tapi ini fakta. Ini sering terjadi. Saya mengatakan jemaat, lihat Musa, orang yang berjalan dekat dengan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja di sepanjang hidup dia, menjawab banyak doa-doa yang mencakup mujizat dan tanda-tanda yang jelas dari Tuhan. Nah, saya hari ini di tahun 2022, saya juga mengajak jemaat untuk melihat kita. Saya benar. Saya nggak lebih dari Musa. Saya cuma orang biasa. Saya mau belajar satu. Pertama saya taat pada Tuhan. Apapun yang dipesankan dalam firman Tuhan, saya belajar untuk melakukan. Saya belajar untuk apapun suara Roh Kudus yang Tuhan bukakan buat saya hari ini, Tuhan kasih saya dengar. Saya lakukan.
Apapun yang imajinasi dari Tuhan masuk dalam pikiran saya, itu gambar orang siapa. Saya mau belajar untung saya tak. Yang kedua, saya mau belajar satu hal yang paling penting dalam hidup saya adalah bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan. Blessing in His sight. Menyenangkan Dia itu berbicara, pastinya karaktermu itu benar, baik, manis di hadapan Dia. Tidak buat dia, aduh, Andi, sudah gue bilangin bertahun-tahun jangan merokok. Kenapa yang merokok? Nanti kau asap mengumpul, masuk ke paru-paru, kamu TBC, kamu apa? Ya, gimana? Yang masih merokok, bertobat. Saya mantan perokok, saya sudah bertobat. Jangan membuat Tuhan sedih deh kamu gitu. Andi, saya sudah bilang, kalau kamu berkomunikasi dengan saya, kau bisa mendengarkan suara saya. Tapi bagaimana kau cari HP-mu, kamu sibuk dengan urusan dunia, kau nomor 2, nomor 3 kan saya. Ya kau nomor 1 kan itu urusan hidupmu, bisnismu, keluargamu, dan lain sebagainya. Gimana Tuhan mau senang? Senangkan hati Tuhan, seperti tadi saya bilang, kita ini anak buah, ini ada bos. Gimana kau bisa cari muka sama dia? Bahasa dunia, cari muka sama dia. Gimana buat bosmu itu ketika lihat kamu? Apalagi kamu bersuara, bos. Gak usah ngomong, Pak Bos. Berapa? Berapa kau butuh? Berapa? 10, 20, 30? Gue kasih. Nanti gue kan mikir, bos, gimana cara lunasinnya? Saya pernah jadi bos. Saya pernah punya anak buah yang gitu. Dengar baik. Saya ngomong gini. Lu kalau gak bisa lunasin sampai dengan akhir tahun, gua anggap lunas. Mau begitu dari Tuhan? Mau dapat begitu dari Tuhan? Mau dapat begitu dari Tuhan? Pinjam kagak bisa bayar, tapi dilunasin. Itu hal yang mustahil. Tapi Tuhan punya cara. Kau gak mampu kerja sampai bertahun-tahun pun, Dia mampu kasih kamu gratis. Saya merenungkan hal-hal begini bertahun-tahun. Bagaimana hidup saya, kekristenan saya adalah orang yang mengenal Dia. Ketika saya berdoa, Dia dengar. Ketika Dia berbicara, saya dengar. Itu saya namakan doa. Bukan aku berbicara. Aku tidak dengar. Itu bukan doa. Itu cuma pembicaraan searah. Saya belajar bertahun-tahun bagaimana mengenal Dia. Bahwa Dia itu ada. Seperti saya bilang, Dia ngutus saya ke kapanpun, Dia punya urusan. Dia punya urusan supaya jemaat-jemaat nanti dilayani pun, Dia punya urusan sama orang. Bukan saya punya urusan, Dia punya urusan. Saya cuma hanya alat. Namanya alat berjalan itu cuma siap dipakai saja syaratnya. Bukan harus berpikir bagaimana cara saya dipakai. Tetapi saya cuma dipersilakan Tuhan pakai sesuai kemauan hati. Sesuai yang kamu mau, sesuai apa yang kau inginkan Tuhan. Aku nge-flow aja, bebas. Mau gimana, bebas. Mau gimana, silakan Tuhan. Itu membuat Tuhan bilang, aku senang. Soalnya si A waktu aku berbicara sama dia, si A komplain, dia nggak punya dana untuk berkata. Yang si B lagi bilang dia sibuk, dia nggak punya urusan, mau pergi ke kantor. Dan kamu mau, puji Tuhan, luar biasa, pergi kamu. Bikin hati bosmu senang. Bapa di surga, bikin dia ketika kamu cuma gini, netes air mata, melihat sebuah perkara
nggak pakai hitungan hari. Cuma karena dia lihat tetesan matamu. Dan kamu doakan, bang, jawab. Saya suka itu. Jadi saya nggak berbicara. Saya cuma menangis melihat Tuhan. Dan dia hidup, dia lihat saya. Dia tahu isi hati saya lagi mau bicara apa. Dia tahu. Dia telepon satu orang. Begitu satu orang itu lagi tidur di hotel. Tiba-tiba terbangun. Oh saya ingat Pak, saya ingat Pak Henry mau ke Kalteng ya. Oh iya, emang saya lagi ingatin Anda. Enggak, telepon aja enggak, WA pun enggak. Padahal saya punya nomor Anda. Pelayanan itu kan dari Tuhan. Semua urusan Tuhan. Ngapain saya pusing? Biar Tuhan yang gerakan, siapa yang mau dia jamah. Rupanya orang itu messenger of God juga. Pak, ini Pak. Oke, udah. Puji Tuhan, terima kasih. Nah gitu aja, sesimpel itu. Tuhan itu benar-benar hidup. Aku sudah nalami. Bapak kembali, istri juga sudah nalami. Hambanya sudah nalami. Jemaat engkau yang sudah mengalami, puji Tuhan, yang belum alami. IG bisa. Ya. Sebelum Anda masuk perjamuan kudus, saya tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa saya berdoa. Adakah firman ini menjamah hatimu? Bangun, Tuhan kasih pesan pagi. Kamu harus taat. Kehidupan doa tenang, doa. Yang kedua, kamu harus belajar bagaimana pleasing in His sight, menyenangkan di mata Dia. Kalau kamu sudah mendengar firman ini, kamu dijamah oleh Tuhan. Hatimu dijamah oleh Tuhan. Kamu mau didoakan. Maju ke depan.